Halo semua teman-teman Abnus Media. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas kisah-kisah orang-orang yang menginspirasi kita semua kali ya. Yang dimana kesempatan kali itu kita bakal ada kedatangan tamu, teman juga sebenarnya, cuma ya menjadi panutan lah bagi kita semua yang ada di sini. Mungkin kalau untuk gue sendiri ya jadi panutan. Nah, gak usah basa-basi lagi, kita langsung undang aja Kak Pandu Wahyudi untuk masuk ke dalam sini. Agak dulu. Halo, apa nama medianya? Abnus Media. Halo sobat Abnews Media. Atau teman-teman Abnews? Teman-teman Abnews Media. Boleh dong perkenalan diri dulu Kak Pandu. Apa aja yang harus dikenalkan? Apa ya? Nama boleh, umur boleh. Udah tua ya. Maaf gangguan. Nama boleh, umur, kuliah di mana, jurusan apa, terus kerja di mana. Banyak ya? Banyak boleh. Silakan Kak Pandu. Oke, semuanya teman-teman Abnews Media. Kenalkan, namaku Pandu Wahyudi. Aku dari Universitas Komputer Indonesia. Sekarang ada semester 7 ya. Dari jurusan Ilmu Komunikasi, dan sekarang juga kebetulan sudah bekerja di radio, di Maestro Radio Bandung. Mantap. Jomblo masih jomblo? Iya. Sulit ya. Kayaknya kita nggak bahas jomblo-jombloan ini aja kalian daripada menginspirasinya ini. Kayaknya skip deh kalau Enggak dong. sedih, soalnya itu kisahnya sedih. Kan kita harus menginspirasi, masa ngasih sharing-sharingnya kisah sedih sih. Benar juga ya. Berarti kita sekarang mau bahas apa duluan ya pertama ya? Kak Pandu ini di jurusan Ilmu Komunikasi. Betul. Udah semester 7. Udah berarti kan luar banget tugas-tugas ya. Bisa dibilang seperti itu. Tugas-tugas, tapi Kak Pandu juga sekarang udah kuliah juga tapi ya. Kan udah semester 7. Udah kuliah. Maksudnya tuh udah bekerja juga di Radio Maestro ini ya, teman-teman. Nah, di bagian apa Kak Pandu? Kebetulan aku di Maestro ini di bagian itu asisten produser dan sekaligus sebagai public relation. 2 jabatan berarti ya? Iya. Ih, ngeri banget. Tapi dengar-dengar Kak Pandu ini tuh sebelumnya tuh magang teman-teman, terus direkrut jadi karyawan tetap di Radio Maestro. Keren banget kan? Mungkin belum jadi karyawan tetap. Oh, belum. Oh, masih belum. part-time sebenarnya. Masih part-time. Tapi langsung lumayan dari magang gitu, magang cuma 1 bulan. Nah, Di hire sampai sekarang mungkin udah hampir 3 bulanan. lumayan teman-teman. Nah, buat teman-teman semua tuh contoh Kak Pandu udah inspirasi ya. Inspirasi ini baru pertama juga menginspirasi sekali. Lumayan lah. Tapi apa sih Kak Pandu kan kakak juga kan sekalian berkuliah di semester 7 sebenarnya skripsi juga. Terus sekalian bekerja juga mengemban 2 jabatan kayak gitu. Apa sih kesusahannya gitu? Mungkin kesusahannya itu yang pertama ya tadi, kalau banyak tugas, karena kan kita ketika awalnya magang nih, kalau magang di perusahaan itu kan istilahnya kalau kita kerja tidak maksimal pun ataupun tidak yang kayak sesuai dengan deadline-nya kayak ya udah gitu kan, masih ada istilahnya apa, keringanan gitu. Ya. Tapi ketika sekarang udah menjadi seorang karyawan di perusahaan gitu, pasti kita tuh punya tuntutan atau kewajiban buat menyelesaikan tugas itu. Misalnya di tugas dikasih deadline tanggal sekian, jam sekian, itu harus benar-benar diselesaikan, dan mungkin ketika tidak terselesaikan ada keringanan, tapi kan masa mau nggak dikasih keringanan terus ya. Iya. Padahal juga masa udah pengen keluar lagi. Baru aja part-time yang masih balik lagi nggak mungkin dong. Tapi apa sih yang menjadi tolak ukur Kak Pandu ini gitu? Bisa ngambil pekerjaan itu kan kalau dipikir-pikir ya sebenarnya aku juga semester 7 teman-teman. Jurusannya juga ilmu komunikasi juga sama kayak Kuliah di mana? Hah? Kuliah di mana? Di Unicom. Sama berarti. Sama. Sekelas ya kita. Ah ya gitu. Iya, kayak sekelas. Ya, itu tadi apa namanya? Aduh lupa. Udah berkuliah juga, udah banyak tugas-tugasnya juga. Bagaimana gitu? Jadi Kak Pandu itu mengatur waktunya ya dengan banyaknya tugas dan tuntutan pekerjaan, apalagi di radio itu ya teman-teman harus live apa namanya Kak Pandu? Ada Yang on air itu ya? ada on air, ada live gitu kan. Kayak ada program-program. Nah, bagi waktu itu gimana Kak Pandu? Istilahnya bagi waktu tuh dilihat dulu nih. Kalau kayak hidupku tuh ada istilahnya yang penting tapi tidak urgent, tidak penting tapi sedikit urgent, kayak gitu. Jadi kayak misalnya
di kuliah aku ada kayak kemarin sidang itu kan penting nih bagi akademik gitu kan, dan ternyata di radio juga ada misalnya kayak jamnya aku siaran gitu, berarti kan otomatis istilahnya itu sama-sama penting, tapi dilihat lagi dari yang itu tuh yang lebih penting lagi mana gitu. Kalau siaran kan kebetulan aku megang istilahnya dalam program aku ini tuh aku megang anak-anak SMA ya. Nah, anak-anak SMA itu udah cukup bisa dilepas gitu. Jadi ketika aku sidang kayak anak-anak SMA ini atau anak-anak yang di program itu ya udah aku kasih arahan gini-gini kayak gini nanti misalnya dalam program ini tuh apa yang mau dibahas seperti ini. Ketika udah dijelasin ya udah aku sidang dulu. Aku fokus ke sidang, tapi pas udah beres sidang baru misalnya aku memungkinkan buat langsung radio, aku langsung balik ke radio. Berarti yang menyesuaikan itu radio bukan perkuliahan radio. Betul, karena dari kebetulan di Mesro sendiri itu bisa dibilang orang-orangnya cukup sportif sendiri. Karena mereka juga udah bilang dari awal pokoknya lu fokus dulu aja kuliah lu. Lu di sini istilahnya ya udah lu tetap jadi karyawan kita di sini, tapi tetap akademik lu nomor 1 gitu. Keren teman-teman Radio Maestro ini. Yeah. Ya. Buat yang belum nonton Radio Maestro itu harus ditonton buat Kan semuanya. denger ya? Dengerin juga bener. Bukan ditonton ya, ditonton kan nggak bisa. Bisa juga Oh, bisa. di YouTube. Oh, YouTube. YouTube Ya. Radio Maestro Bandung. Mantap, Iya. Radio Pandu. Selain itu Kak Pandu ada kesibukan lain nggak sih di luar dari pekerjaan, perkuliahan? Ada kesibukan lain mungkin? Kalau di kampus paling kayak organisasi ya. Organisasi apa? Organisasi. Aku masih fokus di PMK. PMK. Persatuan Mahasiswa Kristen. Kristenable. Ya karena aku kan dari semester 1 ini udah masuk ke PMK nih, dan dari anggota udah gitu jadi koordinator, udah gitu jadi wakil ketua umum. Sekarang jadi pengawas, istilahnya masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan juga. Berarti banyak banget ya jabatan-jabatan dia teman-teman ya. Ya, lumayan lah pusing. Ini kelihatan di sini kalau di zoom di sini kan emang kerut gitu ya semuanya. Jadi kalau di zoom nih kameranya nih ada pusing. Berarti wakil ketua jadi kepala divisi juga nggak sih kemarin? Iya. Kepala divisi, aduh keren. Di gereja? Di gereja jadi ketua bidang musik. Tuh, aduh bertalenta ini teman-teman. Iya. Buat semuanya masih jomblo perempuan. Pandu cocok. Udah cukup sih di promosi di radio. Sebenarnya masih nggak ada yang nyangkut. Di radio juga nggak ada yang mau disiarin guys. Padahal itu kan diputerin misalnya radio masuk kan, istilahnya kalau dari sinar radionya di Bandung aja gitu. Tapi kalau itu tuh bisa didengerin di Spotify, bisa dengerin di aplikasi, bisa dengerin di website. Jadi istilahnya orang luar negeri juga bisa dengerin gitu. Oh iya benar. Dan sampai gitu selebar itu aja tetap nggak ada yang nyangkut. Berarti belum waktunya kita Iya. Pandu. Kan waktu Tuhan kan belum tahu ya. Itu kan yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik siapa tahu besok kita ketemu cuma Iya. Oke, terus awal lagi yang harus dibahas ya. Oh iya. Kapan kan banyak banget kegiatan ya, Senin sampai Minggu berarti full. Betul. Iya. Iya. Nah, kadang tuh pernah capek nggak sih ngelakuin kegiatan-kegiatan yang seharusnya gitu. Pastilah namanya manusia ya. Kebetulan masih jadi manusia kan. Belum jadi dewa. Udah. Masih terasa lah kayak istilahnya badan lagi capek, pikiran lagi capek, tapi harus ada tanggung jawab yang benar-benar harus dikerjakan. Dan itu juga ya istilahnya ketika kita udah mengambil tanggung jawab itu ya itu yang harus kita udah menjadi konsekuensinya kita. Jangan sampai kita udah punya jabatan, kita udah punya tugas dan tanggung jawab, tapi kayak capek sedikit, begitu kayak istilahnya lagi moodnya lagi gak enak dikit, begitu ditinggalin. Jangan kayak gitu, soalnya kayak gitu istilahnya kayak bakal dilihat dulu dari perkara yang kecil gitu. Dari perkara yang kecil bisa dikerjakan, pasti bakal dikasih perkara yang lebih besar atau tanggung jawab yang lebih besar. Berarti pernah nggak sih Kak Pandu ini mempunyai tanggung jawab ya? Entah itu di perkuliahan, di pekerjaan, ataupun di gereja mungkin. Iya. Tapi Kak Pandu pun nggak memenuhi kewajiban itu atau tanggung jawab itu. Pernah nggak? Mungkin hampir ya. Hampir. Jadi kayak waktu itu bener-bener lagi capek-capeknya, istilahnya tugasnya bener-bener lagi numpuk nih. Tugas kuliah tuh kayak hampir semua mata kuliah ada tugas. Dari radio juga, dari tempat aku kerja juga di Mesro lagi ada banyak tuntutan aku tolong kayak gini dulu, tolong kerjain itu kayak gitu. Dari gereja juga istilahnya kayak aku juga harus ngatur juga. Kadang-kadang kayak bener-bener lagi capek, tapi aku mengatasinya itu ya udah aku
misalnya semuanya kan punya deadline-nya juga gitu. Aku bener-bener luangin satu hari ini bener-bener aku cuma tiduran, rebahan, malas-malasan, bener-bener satu hari itu dipakai buat istilahnya mintanya aku lagi. Tapi ketika udah beres satu hari itu, besok tuh udah istilahnya tugas kuliah mulai dikerjain, udah gitu buat yang tugas kerjaan juga dikerjain. Jadi tetap nggak ada yang sampai kelewatan. Berarti dalam satu hari itu me time dulu, betul. keesokan harinya dikejar semua dikerjain. Jadi kayak yang penting kan istilahnya tuh namanya manusia tuh ketika ada tekanan, ditambah tekanan lagi, ditambah tugas lagi, dan kitanya misalnya belum siap, pasti kan jatuhnya bakal stres ya. Dan itu istilahnya zaman sekarang itu anak-anak muda juga kayak yang udah paling familiar lah sama stres, social anxiety atau anxiety disorder, panik serangan panik atau kayak gimana kan. Itu tuh berawal kayak gitu. Ketika misalnya ada tekanan, tugas numpuk, udah itu kayak ya udah misalnya kayaknya masih bisa ditunda, ditumpuk lagi tugas ada lagi, dan ternyata pas sudah mau dekat, wah tugasnya deadline-nya sama semua, otomatis kan kayak kitanya stres nih. Dan kadang-kadang anak muda sekarang tuh yang nggak bisa kontrol itu, udah istilahnya emang salah sendiri kan tugasnya kenapa dikerjain, tekanan-tekanannya itu kita sendiri yang menciptakan gitu. Itu yang kadang-kadang anak muda tuh membuat yang kayak gitu, malah kayak kesetresan itu yang kita sendiri yang buat. Jadi aku kayak mikirnya ketika aku ada banyak tekanan atau banyak tugas dari sekolah kuliah, dari pekerjaan, ya istilahnya ketika aku tidak bisa mengatur diriku sendiri, aku bisa stres sendiri gitu. Makanya aku butuh waktu buat aku nenangin diri, butuh waktu kayak ya udah seharian cuma scroll IG lah, apa kayak main games gitu udah. Tapi ya selanjutnya ya, tugas dan kerjaan itu ya harus diselesaikan kembali. Nah gitu teman-teman, jadi walaupun kita banyak tugas, banyak pekerjaan itu harus dikerjakan, tapi jangan sampai bikin stres. Ya bener kata kamu tadi, dalam satu hari itu kita rest dulu, istirahat dulu. kalau keesokan harinya kurang satu hari, 2 hari boleh ya. rasanya kebablasan Satu bulan apalagi 1 tahun ya. kampus deh, udah dikeluarin coret-coret jangan sampai nanti malah kitanya sendiri rugi, dan otomatis ketika kita kayak gitu orang tua juga yang bakal dirugikan. Kita datang cuma butuh effort doang, sedangkan orang tua datang perlu dengan bawa duit buat kita. yang sampai mengecewakan. Betul. Ya. Nah, nanti lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku pengen tahu deh, apa yang bikin Kapan itu semangat gitu? Inovasi apa yang bikin Kapan itu bertahan sampai sekarang? Inovasi apa ya? Atau bener-bener apa deh? Kata-kata yang bikin Kapan semangat atau gimana gitu ya? Daily motivation. Iya tuh. Nah, yang pertama ya, kan tadi di PMK juga setiap hari itu ada daily motivation. PMK lagi. Iya, jadi ketika capek atau gitu, pas lihat itu kayak ini penyemangat baru kamu yang muda itu balik lagi. Aku anak laki-laki dari keluarga itu, aku sendiri laki-laki gitu. Jadi kayak aku punya tanggung jawab besar istilahnya buat, mungkin kakakku sekarang udah kerja, udah berpenghasilan, tapi ini kayak sampai kapan sih aku tuh harus dibiayai? Istilahnya aku punya pikiran kayak aku udah cukup, misalnya aku lulus tahun depan ya udah aku jadi beban itu sampai tahun depan doang gitu, jadi beban keluarga. Jadi sebenarnya ya udah gitu kan, saya bisa menghidupi diriku sendiri. Dan apalagi laki-laki itu bahkan jadi calon imam, calon kepala rumah tangga gitu kan. Jadi kayak kalau kita hanya malas-malasan, kita hanya tidak inovatif, tidak kayak mempunyai hal-hal yang menjadikan itu duit, otomatis kan kita bakal kalah sama orang-orang lain yang mungkin lebih semangat daripada kita. Jadi intinya mah ya, kalau aku, karena aku melihat aku mungkin sekarang itu masih jadi beban keluarga ya. Jadi motivasi aku ya, aku pengen cepat-cepat lepas dari misalnya jabatan sebagai beban gitu. Aku pengen cepat-cepat kayak ngasih lah sedikit gitu buat orang tua. Istilahnya kayak biar orang tua tuh enggak, kan sekarang juga udah cukup tua ya, cukup berusia juga. Jadi kayak jangan sampai lah di usia tuanya kita kayak pikirannya cuma harus membiayai panggung. Meskipun mungkin kan itu pikiran orang tua mau anaknya sejahtera juga gitu kan, tapi kan kayak aku juga ada kasihan capek, jadi pengen istilahnya buat biar orang tua juga bisa menikmati masa tuanya. Keren banget Kapan ini, menginspirasi banget ya. Lumayan lah bikin. Berarti yang bikin semangat Kapan itu sebenarnya mengingatkan kepada orang tua. Betul. Ya. Emang benar sih, orang tua tuh mau dimanapun kita
kita berada pasti selalu mendoakan kita. Yang dimana kita juga ingin membalas budinya itu banyak banget, besar banget. Gimana cara kita tuh membahagiakan orang tua? Meskipun kadang orang tua tuh kelihatannya kayak suka Nah, suka nah. ngedumel-ngedumel, suka jujur, tapi tetap dari dalam diri orang tua juga pasti punya pikiran pengen gitu membahagiakan atau pengen lihat anaknya sukses. Pasti. Jadi buat semua teman-teman yang masih durhaka ke orang tua, wow, minta maaf sekarang, biar kamu sukses guys. Betul. Oke, apalagi yang harus kita bahas ya kali ini ya? Ada kapan mau ngomongin kita? Sebenarnya banyak sih. Apa tuh? Cuma kayaknya kalau ngomongin sekarang sampai besok. Sampai besok, boleh. Oke, itu aja teman-teman semua yang bisa kita bahas ya kali ini. Kalau teman-teman semua pengen episode 2 boleh di komen di bawah sini. Boleh langsung tap-tap layar. Tap-tap layar, tombol like, komen, subscribe. Subscribe buat teman-teman semua. Oke, Kapandu ini emang jadi panutan buat kita semua, menginspirasi, dia kuat, Amin. dia berani, Amin. dan bertanggung jawab itu yang paling terpenting teman-teman semua. Oke, terima kasih. Bye bye.